Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fauzia dari kelas Biologi B semester 4 dengan NIM 2008106045. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah Biologika Keberata mengenai variasi intrapopulasi. Kemudian variasi intrapopulasi. Menurut Kemdikbud, variasi intrapopulasi ialah karantina baik bersifat biologis maupun genetik yang dimiliki oleh suatu spesies dalam suatu populasi. Ini dikenal dengan istilah sibling spesies. Sibling spesies ini ialah spesies yang secara morfologinya itu sangat mirip, namun perilaku dan karakteristik lainnya itu berbeda. Nah, mereka juga mengalami isolasi reproduksi, yang dimana dua spesies yang mengalami isolasi reproduksi ini tidak menghasilkan keturunan. Ini dikenal dengan istilah gen pool. Nah, gen pool ini ialah kumpulan semua alel unik pada suatu spesies atau populasi. Ini ada istilah penon atau pena. Nah, penon ini ialah istilah yang menunjuk pada perbedaan bentuk atau fenotip yang terjadi dalam suatu populasi atau semakin banyak informasi yang tersedia mengenai fena ini, maka semakin mudah pula untuk mengklasifikasikannya. Kemudian besar populasi hewan itu memiliki fena yang berbeda. Yang pertama, seksual dimorfisme. Yang kedua, variation. Yang ketiga, variasi musiman. Dan yang keempat, polimorfisme. Selanjutnya, ada dua kemungkinan yang muncul jika dua fena ditemukan. Yang pertama karena berbeda spesies, dan yang kedua karena variasi intraspesies. Ada faktor penyebab terjadinya variasi. Faktor yang pertama yaitu faktor non-genetik, dan yang kedua faktor genetik. Pertama ada faktor non-genetik yang meliputi beberapa variasi. Yang pertama, variasi individu menurut umur yang mencakup variasi umur. Yang kedua, variasi musiman pada satu individu. Dan yang ketiga, variasi musiman pada generasi berikutnya. Selanjutnya ada yang kedua, variasi sosial. Dan yang ketiga ada variasi ekologi. Kedua ada faktor genetik yang mencakup dimorfisme seksual. Di antaranya ada perbedaan kelamin primer, perbedaan kelamin sekunder, dan ginandromorfi dan interseks. Selanjutnya ada generasi yang berbeda secara reproduksi, yang meliputi strain seksual dan uniparental. Yang ketiga, ada ordinary genetic variation yang meliputi variasi diskontinu atau polimorfisme, dan yang kedua variasi kontinu. Jika seseorang menyeleksi spesimen dari satu lokasi, maka akan terdapat 4 kemungkinan yang akan muncul. Yang pertama, melihat morfologinya sama atau berbeda. Ketika morfologinya sama dan tidak mengalami isolasi reproduksi, maka dinyatakan satu spesies. Jika morfologinya sama dan mengalami isolasi reproduksi, maka dinyatakan sibling spesies. Jika morfologinya berbeda dan tidak mengalami isolasi reproduksi, maka dinyatakan mengalami variasi intraspesies. Yang terakhir, jika morfologinya sama dan tidak mengalami kawin, maka dinyatakan beda spesies. Contoh variasinya yaitu pada burung berjenis lovebird, spesies ini termasuk ke dalam variasi genetika dimorfisme seksual, karena burung ini merupakan spesies yang sama tetapi memiliki perbedaan pada bagian morfologi luarnya. Contohnya yaitu bulunya yang berbeda warna, bentuk paruh burung yang berbeda. Jika bentuk paruh yang berwarna hijau atau jantan memiliki bentuk paruh yang lebih runcing, sedangkan yang berwarna abu-abu atau betina memiliki bentuk paruh yang lebar dan tumpul.